Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Prayogi dari kelompok 3. Ingin menjelaskan bagaimana caranya mengelola IP eh, melalui atau menggunakan Winbox. Oke, jadi perlu diketahui Winbox ini adalah aplikasi yang didesain untuk mikrotik, ya, mikrotik router board. Jadi kalian harus mempunyai mikrotik router board atau bisa menggunakan secara virtual, yaitu dengan cara download Mikrotik OS di website resmi mikrotik.com. Oke, di sini saya menggunakan Mikrotik router board yang sudah tersambung dengan PC saya. Ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini sudah tersambung dengan Mikrotik router board milik saya. Jadi kita langsung aja buka Winbox ya. Kita setting IP-nya terlebih dahulu dengan cara masuk dengan melalui MAC address dari mikrotiknya. Kita connect. Nah, di bagian ini ya, sebelum kita setting IP untuk klien, alangkah baiknya kita mendapatkan internet terlebih dahulu untuk mikrotik router board-nya. Berhubung di sini saya tidak menggunakan kabelan yang connect dari sumber, jadi di sini saya ingin connect ke sumber melalui wireless. Ya, jadi mendapatkan sumber internet dari wireless. Itu dengan cara membuka wireless. Lalu ini kita hidupkan seperti ini. Lalu kita masuk ke security profile. Kita klik yang ini defaultnya. Lalu ubah modenya dynamic case jika WiFi yang ingin dijadikan sumber internet itu mempunyai sebuah password. Ya, jika nggak ada ya tinggal di non aja. Lalu kita balikin lagi ke dynamic case. Karena di sini saya menggunakan password untuk WiFi yang dijadikan sumber, jadi saya menggunakan mode dynamic case. Kita checklist kedua yang ini, kita masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Lalu klik apply, lalu OK. Lalu kita balik lagi ke WiFi interface, kita klik dua kali dengan WLAN satunya, lalu masuk ke scan, lalu kita start. Nah, di sini saya menggunakan WiFi yang bernama SSID Zaki untuk menjadi sumber internetnya. Kita klik connect. Nah, kita tunggu yang di sini itu sampai connected ya. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah terkonek dengan WiFi-nya. Lalu kita klik IP dan OK. Lalu kita masuk ke IP DHCP client, kita klik tambah. Lalu interface-nya kita ubah ke WLAN 1 dengan agar mendapatkan IP secara DHCP dari sumbernya. Kita IP lalu OK. Kita tunggu sampai statusnya menjadi bound. Sambil menunggu statusnya menjadi bound, kita memberi IP untuk Ether 2 atau Ethernet 2. Di sini saya menggunakan port nomor 2 karena kalau port nomor 1 itu biasa digunakan untuk sumber atau internet. Nah, di sini sudah terhubung atau statusnya bound ya. Wilayah 1 mendapatkan IP yaitu 192.168.0.10. Ya, seperti ini. Ini artinya sudah terkonek internet. Lalu kita langsung bikin IP address untuk Ether 2. Karena PC saya ini terkonek di Ether 2-nya si Mikrotik router board. Ether 2. Lalu kita beri IP-nya, misalnya 192.168.101 dengan slash-nya itu 24, lalu klik apply dan OK. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin DHCP servernya untuk membagikan IP-nya. Ya, DHCP setup. DHCP server interface itu diubah ke Ether 2, lalu next. Nah, di sini ada yang namanya range IP-nya, mau diberikan berapa. Di sini saya mulai dari nomor 192.168.102 sampai 192.168.102.54. Jadi ada total user
atau total IP yang bisa dipakai itu dari nomor 192.168.102 sampai 192.168.102.54. Sekiranya kayak gitu. Lalu kita klik next. Untuk DNS server biarkan otomatis, next. List time-nya juga otomatis, dan next. Nah, seperti ini. Kita cek apakah sudah mendapatkan IP-nya terlebih dahulu dengan cara masuk ke change adapter option. Ya. Kita klik ini, lalu disable. Setelah di disable, kita enable lagi. Nah, ini yang pasti akan keluar karena kita udah ngereset LAN-nya tadi. Buka lagi. Kita klik 2 kali di sini di Ethernetnya, kita klik details, dan yap, IP komputer saya atau IP PC saya ini sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.102.54. Oke, kita tutup dulu. Ini kita minimize, lalu kita reconnect lagi. Nah, sampai tahap ini untuk terkoneksi internet itu belum bisa. Untuk bisa connect, kita butuh yang namanya IP firewall. Nah, kita masuk ke IP, lalu firewall. Setelah itu kita klik NAT, klik tambah. China SRC NAT, out interface-nya kita ubah ke sumbernya, yaitu WLAN 1. Lalu kita actionnya itu mesh current, April, lalu oke. Coba kita tes. Kita tes di CMD, kita ping Google, apakah sudah terkoneksi. Dan yap, ini sudah terkoneksi di internet. Oke. Setelah itu kita bisa juga mengubah IP suatu IP menjadi IP statik atau menjadi IP yang kita inginkan dengan cara masuk ke IP lalu DHCP server ya, DHCP server, masuk ke leases, kita klik 2 kali ini, lalu kita klik make static IP, lalu oke. Setelah itu kita klik lagi, klik 2 kali, lalu masukkan IP yang ingin diubah ya. Misalnya kan sebelumnya 254, kita ubah misalnya jadi 10. Lalu oke. Lalu di sininya, di change adapter option-nya, kita reset lagi atau dengan cara disable. Lalu enable. Nah, kita lihat properties. Oh, salah. Diklik 2 kali aja. Lalu detail. Dan IP-nya sudah terubah. Jadi 192.168.110 yang sebelumnya 192.168.102.54. Kita close lagi, dan close. Itu cara mengubah IP menjadi static. Oke. Setelah itu kita juga bisa melimit bandwidth dari IP atau klien. Kita pertama tes dulu ya, di PC saya ini kecepatannya ada berapa Mbps. Kita masuk Chrome, kita masuk ke speed test. Kita coba tes terlebih dahulu sebelum di limit bandwidth. Atau kalian juga bisa lakukan speed testnya menggunakan speed test Google dengan cara ketik speed test aja, langsung jalankan uji kecepatan internet. Kita lihat di sini juga ada di sini ya untuk tes speednya. Nah di sini sudah selesai, speed testnya itu ada 10,81 Mbps dengan kecepatan unggahnya 2,69 Mbps. Kalau yang di sini belum selesai tesnya. Nah, sudah selesai. Jadi kecepatan downloadnya itu 4,89 Mbps, sedangkan untuk kecepatan unggahannya itu 2,70.
Nah, kita akan melimit bandwidth-nya itu menjadi 512 kbps. Dengan cara masuk ke QoS, lalu klik tambah. Ya, ini namanya QoS 1 aja, atau bebas. Target ya, kita langsung aja masuk ke Ether 2. Jadi, di port Ether 2 ini bakalan kena limit, atau klien yang connect di Ether 2 ini bakalan kena limit. Misalnya saya mau ubah jadi 512 kbps. Ya, 512 kbps untuk target upload dan downloadnya. Kita klik apply, lalu oke. Setelah itu kita jalankan speed test kembali, uji lagi. Nah, kecepatannya menjadi 0,50 Mbps, yang sebelumnya itu 4 Mbps, sekarang jadi 0,5 Mbps. Karena kita sudah ngelimit bandwidth dari port Ether 2 di MikroTik router boardnya. Dan kecepatan unggahan juga nggak lebih dari 0,5 Mbps atau 500 KB. Ya, untuk ini di speed test di Google. Ini kalau ini speed test di speedtest.net, kita lihat kecepatan downloadnya ini juga nggak lebih dari 5 kbps. Untuk kecepatan upload yang sedang dites juga. Nah, kita lihat di sini kecepatan upload dan downloadnya juga nggak lebih dari 512 kbps. Nah, berarti limit bandwidth-nya itu bekerja ya. Nah, sekiranya itu aja untuk manajemen atau cara mengelola IP dengan menggunakan aplikasi Winbox dari MikroTik. Sekiranya itu aja. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.